Semoga saya bisa bermain inti dan bisa memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia ini. Prediksi line-up Timnas Indonesia U20 vs Guatemala, Hugo Samir masuk starting C. Perubahan susunan pemain Timnas Indonesia U20 ini akan terjadi untuk menjajal kombinasi lainnya saat bersua Guatemala di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, SUGBK, Senayan, Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2023. Untuk posisi penjaga gawang, Shin Tae-yong diprediksi masih akan memberikan kesempatan kepada Cahya Supriyadi yang selama ini menjadi kiper andalan Timnas Indonesia U20. Adapun tiga pemain yang akan mengisi skema 3 bek ialah Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, dan Brandon Scheuneman. Ada dua pemain yang bakal berduet di lini serang, mereka adalah Rabani Tasnim dan Hugo Samir. Rabani masih akan menjadi andalan karena Hoki Caraka terancam absen akibat mendapat kartu merah. Sementara itu, Hugo Samir diprediksi akan mendapat kesempatan bermain sejak menit awal setelah pada dua laga sebelumnya selalu tampil sebagai pemain pengganti. Timnas Indonesia U20, 3-5-2, Cahya Supriyadi, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Brandon Scheuneman, Frankie Misa, Zanadin Faris, Ahmad Maulana Syarif, Arhan Fikri, Zaki Ashraf, Rabani Tasnim, Hugo Samir. Garuda Nusantara diunggulkan dalam laga ini jika menurunkan komposisi terbaiknya, tim Merah Putih akan mendapat dukungan penuh dari suporternya sendiri. Timnas Indonesia U20 akan melawan Guatemala dalam laga pamungkas turnamen mini internasional. Pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023. Tentu selalu menarik pertandingan yang melibatkan Timnas Indonesia, terlebih tim ini adalah cikal bakal skuad Piala Dunia U20 2023. Adapun dalam laga ini pelatih Timnas Indonesia U20 Shin Tae-yong langsung menurunkan komposisi terbaiknya. Meski statusnya uji coba, juru formasi asal Korea Selatan itu tidak akan sia-siakan kesempatan menjajal kemampuan anak asuhannya. Sebelumnya Timnas Indonesia U20 meraih hasil sekali menang dan sekali kalah. Rabani Tasnim dan kawan-kawan menggasak Fiji 4-0 namun kemudian kalah 1-2 dari Selandia Baru. Sementara Guatemala U20 sukses meraih dua kemenangan beruntun dengan skor identik 3-1 yakni ketika mengatasi Selandia Baru dan Fiji. Bagi lawan tentu mereka ingin kembali raih tren positif demi juara. Ketum PSSI Erick Thohir resmi gandeng Polri untuk berantas mafia bola. Kekalahan Timnas Indonesia U20 melawan New Zealand U20 jadi pelajaran berharga skuad Indonesia. Di samping itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menegaskan langkah tegasnya untuk membabat abis mafia sepak bola. Menurut Erick, praktik mafia sepak bola harus diganjar sanksi tegas secara hukum. Oleh karena itu, Erick menggandeng Polri dengan instrumen yang dimilikinya untuk mengungkap sekaligus menyeret oknum mafia ke jeruji besi. Kita vonis kartu merah untuk para mafia bola, sepak bola kita sulit berkembang selama mafia pengatur skor belum kita tendang, ujar Erick dalam keterangan persnya di Media Center Stadion GBK, Ahad, tanggal 19 Februari tahun 2023. Dalam kesempatan itu, Erick bertemu Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk segera menyusun langkah tegas dalam misi menyeret mafia ke jalur hukum. Erick menegaskan,
dari otak hingga pembantu aktor mafia sepak bola akan diproses tegas. Selain pidana, ancaman larangan berkecimpung di sepak bola seumur hidup akan dijatuhkan PSSI. Akarnya yang perlu kita cabut, dan kita tidak boleh takut. Hukumannya bertingkat, tapi kalau perlu, seumur hidup di blacklist dari sepak bola, biar jerah. Posisi saya tegas, tumpas mafia pengatur skor sampai tuntas, tegas Erik. Demi menjerat para pelaku atur skor, Erik pun telah menyiapkan langkah reaktif sekaligus proaktif. Dengan menggandeng Polri, PSSI akan membentuk sistem yang mencegah atur skor. Saya siap bekerja sama dengan Pak Listio Sigit untuk mengobati borok dalam sistem yang sakit. Jadi bukan sekedar basa-basi di permukaan kulit, ujarnya. Menurut Erik, fair play dan sportsmanship bukan cuma untuk mereka yang ada di lapangan, tapi juga untuk seluruh insan dalam ekosistem sepak bola kita. Rule of the game, kata Erik, harus konsisten diterapkan. Tidak ada ruang bagi mafia yang bikin sepak bola kita jadi pecundang. Saya siap keluarkan kartu merah bagi para mafia bola, kata Erik. Sejak ditetapkan sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bergerak cepat dalam menata persepakbolaan nasional. Pada rapat pertama Exco PSSI Sabtu, 18/2, Erick mengumumkan dibentuknya 2 komite ad hoc yang akan khusus mengurusi supporter dan pembangunan infrastruktur. Hugo Samir menangis usai timnas Indonesia U20 dihajar Selandia Baru. Hugo Samir tampak menangis usai timnas Indonesia U20 kalah 1-2 dari Selandia Baru U20 pada pertandingan turnamen mini U20. Pertandingan Indonesia U20 vs Selandia Baru U20 pada turnamen mini U20 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu, 19/2, malam. Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan 1-2 dari Selandia Baru U20. Usai pertandingan tampak penyerang Timnas Indonesia U20 Hugo Samir menangis di lapangan. Anak kandung dari mantan pelatih Timnas Indonesia Jackson F. Tiago itu tampak sedih, diduga karena tim Garuda Muda gagal memetik kemenangan, meskipun dalam pertandingan ini tim mereka memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Hugo Samir diturunkan oleh pelatih Timnas Indonesia U20 Shin Tae-yong pada babak kedua. Meski masuk terlambat, namun kehadiran Hugo Samir mampu mengubah permainan Indonesia menjadi lebih menggigit. Hal ini pun diakui oleh netizen yang memuji penampilan Hugo Samir di media sosial usai pertandingan Indonesia U20 vs Selandia Baru U20. Hugo Samir telat dimasukin, ucap seorang netizen. Hugo Samir bolehlah main dari awal-awal besok-besok, ucap netizen lainnya. Hugo Samir ngeri daya juangnya, ucap seorang warganet. Hugo Samir seperti biasa pas dia masuk determinasi tim langsung kenceng, eksplosif gaya mainnya, kata netizen lainnya. Hugo Samir ini gaya sprintnya mengingatkan ketika bapaknya, Jackson F. Tiago, masih jadi striker Petrokimia dan Persebaya zaman dulu, ucap netizen lainnya. Dalam pertandingan ini 2 gol Selandia Baru dicetak oleh Oliver John pada menit ke-58 dan J. Joshua Hertman pada menit ke-70. Sementara gol sematawayang Timnas Indonesia U20 dicetak Muhammad Ferrari pada menit ke-90+4.